يريد التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الثماني إلى قوله رحمه الله ومن ترك حب الدنيا منح حب الآخرة فإن الدنيا والآخرة طالبتان ومطلوبتان فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستوفي رزقه وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يأخذ الموت بعنقه. ومن ترك حب الدنيا, barang siapa meninggalkan cinta akan dunia, muniha hubbal akhirah, niscaya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta akan akhirat. Dulu sudah pernah kita sampaikan doa yang diajarkan oleh para ulama, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini dalam genggaman kita, dan jangan jadikan dunia ini di dalam hati kita. Fa inna ad-dunya wal akhirata talibatani wa matlubatan. Dunia dan akhirat itu dua-duanya meminta dan dipinta, mencari dan dicari. Meminta dan dipinta atau mencari dan dicari, dua-duanya, dunia dan akhirat. Fa talibul akhirah tatlubuhud dunya, maka orang yang mengejar akhirat, mencari akhirat, tatlubuhud dunya, maka dia dikejar oleh dunia. Ini maksudnya. Orang yang mengejar akhirat, tatlubuhud dunya, dia dikejar oleh dunia. Dunia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yastawfiya rizqahu, sampai dia mendapatkan keseluruhan rizkinya. Kalau sudah mati, ya selesai sudah rizkinya. Makanya istilahnya para ulama kalau ditanya bagaimana fulan bin fulan itu masih hidup dah, si urip dah, alhamdulillah hayyun yurzak. Alhamdulillah hayyun yurzak, si urip dan dikai rizki. Karena orang yang hidup pasti mendapatkan rizkinya. Kalau misalnya dia termaktub rezekinya segitu, sebelum meninggal dia masih belum mendapatkannya, nanti sebelum meninggal pasti dia akan mendapatnya. Tidak mungkin dia mati rezekinya belum cukup. Rezekinya belum cukup. Kalau dia sudah mati baru rezekinya sudah selesai. Nggak disebutkan di sini sampai dia selesai memperoleh rizkinya, dikejar dunia. Wa talibud dunya, naudzubillah min dzalik, orang yang ngejar-ngejar dunia, orang yang menggandrungi dunia, pikirannya setiap hari dunia, tatlubuhul akhiratu, dikejar oleh akhirat, hatta ya'khudal mautu bi'unuqih, sampai diambil oleh kematian bi'unuqih, lehernya orang tersebut. Kiasan saja, sampai dikejar kematian supaya dia mengingat akhiratnya. Wa man taraka al-ishtighala bi'uyubi ghairihi munihal islaha bi'uyubi nafsihi. Barang siapa yang meninggalkan kesibukan akan aib-aib orang lain, dia tidak mau sibuk
ngurusi cacatnya orang lain. Yang diurusi hanyalah aibnya sendiri. Tidak pernah ngurusi aibnya orang lain. Fulan bin Fulan ya apa, Fulan bin Fulan ya apa, gak ngurus. Dia tidak mencari-cari, apalagi yang namanya tajassus. Apalagi yang namanya tajassus. Mencari-cari, sengaja mencari-cari aibnya orang lain. Meskipun sudah tertutup, dicari-cari. Naudzubillah min dzalik. Barang siapa yang dengan sengaja dia meninggalkan, sibuk dari mencari aib-aibnya orang lain, apa yang diberikan oleh Allah? Munihal islaha bi'uyubi nafsih. Niscaya dia akan diberikan oleh Allah petunjuk untuk memperbaiki aib-aibnya dirinya sendiri. Kalau kita sibuk ngurusi aibnya orang lain, aibnya kita sendiri kurang ngereken. Kita tidak merasa diri kita punya aib. Kita hanya melihat aibnya orang lain, suudzon kepada orang lain. Padahal disebutkan oleh para ulama, suudzon itu biasanya bawaane, kebiasaane awake. Suudzon itu muncul karena orangnya itu seperti itu. Makanya disebutkan oleh seorang yang bijak, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dzununuhu. Kalau sudah perbuatan seseorang itu elek, sangkaannya kepada orang lain juga elek. Karena dia menilai orang lain dengan dirinya. Karena dia menilai orang lain dengan dirinya. Idza sa'a fi'lul mar'i, kalau sa'a elek, apa fi'lul mar'i perbuatan seseorang, saat zununuhu, sangkaannya juga pasti elek. Karena dia menilainya dengan standarnya dia sendiri, padahal belum tentu orang yang disangka buruk tadi itu seperti dirinya. Kalau dia tidak sibuk dengan orang lain, ini lebih enak, lebih baik kita menyibukkan dengan kita punya aib. Kita punya aib, sebagaimana setiap orang itu punya penyakit, pasti punya penyakit genetik kita apa, aib juga ada. Untuk apa kita mencari aibnya orang lain? Kita melihat orang, arek iku ngamukan, wong iku emosian. Awakmu ya apa? Lebih ngamukan, lebih emosian. Arek iku sombong lah. Awakmu ya apa? Jangan-jangan ketika dia tersibukkan dengan aibnya orang lain, dia lupa dengan aibnya dia sendiri. Jangan-jangan dia juga sombong. Orang itu seperti ini, dia sendiri. Ketika dia sibuk, dia lupa. Dia lupa logikanya, melihat halaman rumah tetangganya kok kotor, dideleng terus. Kok rusuh iku omahe. Omahe dhewe rusuh. Omahe dhewe rusuh. Kotor rumahnya. Dia sibuk dengan rumahnya orang lain. Omahe bocor iki kena hujan iki. Omahe dhewe bocor kena hujan. Dia sibuk dengan rumahnya orang lain seperti itu. Kapan dia mau memperbaiki rumahnya sendiri? Kapan dia mau nyapu-nyapu rumahnya sendiri? Seperti itu. Makanya disebut muniha al-islaha bi'uyubi nafsih, maka dia akan diberikan oleh Allah. Apa yang diberikan oleh Allah? Diberikan apa? Al-islaha, memperbaiki aib-aibnya dirinya sendiri. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Naudzubillah min dzalik. 6 perkara itu akan menghancurkan amal, menghabiskan amal, Pak. Amalan tahunan habis gara-gara 6 perkara iki. Amalan yang dia lakukan capek, koyok-koyok wis istiqomah, maca Qur'ane, mbok ajek salat jamaah, zikirnya dan lain-lain, entek gara-gara 6 perkara iki. Supaya kita wanti-wanti, supaya kita waspada, berhati-hati. Jangan sampai menyepelekan qabulnya amal. Kita tersibukkan dengan jumlahnya amal kita, akeh-akehan amal, durung tentu diterima. Dan mungkin ini rentan untuk dihapus, habis, terkikis.
Apa sing pertama? Al-istighalu bi'uyubil khalq. Nauzubillah min dzalik. Tadi sibuk mencari aibnya orang. Bendina tangi turu entas yang diobrolkan aibnya orang lain. Duduk dengan temannya pertama kali topiknya sudah aib-aibnya orang lain. Nah, tidak ada yang lain. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha mewanti-wanti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sampai yang satu dengan yang lain menggunjing. Jangan menggunjing antara diriku dengan sahabat ini, dengan sahabat ini, dengan sahabat ini. Dinasehati oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Yang pertama. Yang kedua, wa qaswatul qalb. Sampai disebutkan oleh seorang ulama, na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Na'ibu zamanana, kita ini nyacati zaman kita. Zaman ini koyo ngene. Zaman koyo ngene aib sak bajek zaman iki. Wal aibu fina, padahal sing gare zaman iki aib ya kita. Sehingga zaman ini elek ya kita. Makanya kata Imam Haddad, zaman itu tergantung orangnya, bukan zamannya yang zaman tidak baik, zaman yang baik. Tergantung orangnya. Kalau di sana banyak orang-orang yang baik, akhirnya dinisbatkan kepada zaman itu zaman yang baik. Ketika banyak orang-orang yang tidak baik, dinisbatkan zaman itu kepada zaman yang tidak baik. Na'ibu zamanana wal aibu fina. Kita nyacati zaman sekarang padahal aibnya gara-gara kita, cacatnya gara-gara kita. Wa ma li zamanina aibun siwana. Asli nih zaman ini gak apa-apa, waras ae. Sing garai zaman ini loro ya kita. Sing garai zaman ini tercoreng ya kita yang mencoreng zaman. Wa nahjuzaz zamani bi kulli aibin walau nataqa zamanu lana hajana. Dan kita seringkali ngelek-ngelek zaman saiki koyo ngene, gak koyo zaman biyen. Sekiranya zaman itu iso ngomong, zaman itu sing bales ya kon gara-gara seorang penyair menyatakan seperti itu. Ini tergantung kitanya. Kata Imam Haddad seperti itu, penisbatan zaman tergantung orangnya. Makanya disebutkan ummati kal matar, kata Rasulullah SAW. Ini pas hujan ya. Ummati kal matar, umatku itu seperti banyu udan. Apa titik perumpamaan ini banyu udan? Kita tidak tahu, kata Rasulullah SAW. Air hujan yang menumbuhkan ini, yang menumbuhkan wit-witan tanaman ini, tetesan pertama atau tetesan terakhir. Mungkin saja generasi awal, mungkin saja generasi akhir, tapi itu termaktub orang-orang yang soleh. Amin. Kita termasuk generasi akhir 14 abad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi termasuk orang-orang yang ngurip-nguripi agama. Kayak banyu udan. Ternyata yang membuat tumbuh ini tetesan-tetesan akhir. Bukan udan sing pertama, tetesan akhir. Katik mandek udan ini ternyata itu yang menumbuhkan. Generasi akhir, generasi kholaf. Meskipun secara umum salaf lebih afdal daripada kholaf. 3 kurun pertama secara umum lebih afdal daripada kurun yang akhir. Khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kata Rasulullah. Zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, kemudian zaman tabi'in. Tapi mungkin saja ada beberapa orang hidup di zaman akhir, tapi dia tercatat orang-orang sing iso ngurip-nguripi agama. Itu perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, naudzubillah min dzalik, wa qaswatul qalb, atau si hati. Kerasnya hati. Makanya disebutkan dalam Nadhaman Zubat, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Paling adone ati menungso adalah qalbun qasi, hati sing atos, hati yang tidak bisa menerima nasihat. Kadang-kadang ngundang penceramah
ono nasihat setitik, wah hadir kene hadir diamui. Hadir mulut kok diamui. Merasa dirinya diamui penceramai. Kepingin sing dagelan-dagelan tok. Kepingin sing dagelan-dagelan tok lucu-lucuan tok. Kok serius ono nasihat-nasihati, wah males aduh hadir mulut di Senin-Senin tutuk kene. Seperti itu berarti hati atos. Tidak mau dia menerima nasihat dari orang lain. Tidak mau dia enggan untuk menerima nasihat dari orang lain. Qaswatul qalb, hati yang kerasnya hati. Wa hubbud dunya, seperti yang diserangkan di atas, cinta akan dunia. Wa qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Qillatul haya, Rasulullah SAW menyebutkan istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian kepada Allah sebenar-benar rasa malu. Istahyu minallahi haqqal haya, malulah kepada Allah sebenar-benar rasa malu. Qillatul haya tidak termasuk perkataan dari nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diringkas oleh Rasulullah dalam hadis arba'in, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sampeyan gak duwe izin, lakokno apa yang kamu inginkan. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sekarang ini qillatul haya, tidak punya rasa malu, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik pun di depan khalayak dia tidak malu. Makanya disebutkan dalam fikih, kalau seseorang melihat orang yang ahli maksiat dan dia maksiat di depan manusia, disunahkan kita sujud syukur. Dan disunahkan di depannya orang itu. Kalau kita melihat mubtala, orang yang ditimpa penyakit, sujud syukur, tapi ojo nang ngarepe. Kalau orang ketimpa penyakit, ini sujud syukur nang ngarepe, alhamdulillah alladzi afani mimma btala. Alhamdulillah yang telah memberikan aku afiat dari cobaan yang diberikan kepada hambanya. Loh, tersinggung orangnya. Sujud syukurnya sujud syukurnya tidak di depannya orang itu. Tapi kalau melihat ahli maksiat, dianjurkan di depannya orang itu. Dan dia dengan sombongnya bermaksiat di depan orang lain, di depan khalayak, kita sujud. Kita sujud kenapa? Supaya orang itu ngerti. Supaya orang itu ngerti, iki maksiat. Oleh bangga-bangga, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah afiah, tidak berbuat maksiat. Wa tulul amal, dan panjang angan-angan, terlalu panjang angan-angannya. Boleh, planning itu boleh, perencanaan itu boleh, bahkan dianjurkan dalam hadis Sahih Bukhari. Namanya tadbir, ngatur, memanage, itu boleh. Keuangan, urusan bisnis sudah pasti. Itu namanya tadbir. Dabbara yudabbir, makanya Gusti Allah itu yudabbir. Ngatur kabeh. Yudabbir. Itu namanya tadbir, memanage, mengatur. Itu tidak apa-apa, bahkan disebutkan kalau tidak salah dalam hadis Sahih Bukhari, nisful ma'isyah. Manajemen itu ngatur itu nisful ma'isyah, separuhe kehidupan. Supaya kita tertata, tidak apa-apa. Tapi yang dicela di sini tulul amal, terlalu panjang angan-angannya, terlalu panjang. Yang keenam, wa zulmun la yantahi, kezaliman yang tidak ada ujungnya, selalu menzalimi orang lain atau menzalimi dirinya sendiri, apalagi menzalimi orang lain. Ini 6 perkara disebutkan akan menghabiskan amal manusia. Na'udzubillah min dzalik. Rawahu al-Imam ad-Dailami, diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami. Wa man taraka at-tajassusa fi kayfiyatillahi ta'ala munihal bara'ata minan nifaq, ay nifaqil i'tiqad. Barang siapa yang meninggalkan mencari-cari carane pangeran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ngatur? Kenapa kok begini? Kenapa kok hujan? Kenapa kok ini? Kaifa? Bagaimana? Seakan-akan gak terima.
Lalu dia tidak mau seperti itu, semuanya diserahkan kepada Allah. Diberikan oleh Allah apa? Muniha al-bara'ata minan nifaq. Diberikan oleh Allah hatinya ini bersih, bebas, baro'ah itu bebas. Biasanya baro'ah minan nar, doa tahlil ya, dibebaskan dari api neraka. Baro'ah minan nifaq, dari sifat kemunafikan. Kemunafikan maksudnya kemunafikan apa? Nifaqil i'tiqad, kemunafikan yang sifatnya akidah, kepercayaan. Ini murni semuanya diserahkan kepada Allah. Tidak usah kaifa. Ya apa kok ini? Ya apa kok koyok ngene? Ya apa kok koyok ngene? Enggak usah. Kita hanya berdoa kepada Allah, meminta yang terbaik kepada Allah. Qauluhu muniha bil bina'i lil majhul. Perkataan riwayat di sini, perkataan ya, muniha diberikan dengan bentuk majhul, kata kerja pasif, di, bukan me ya, di. Bimakna u'tiya, artinya diwai, diberikan. Wa naibu fa'ilihi wal maf'ulul awal, ini nahwunya, ini i'rabnya, grammarnya ini ya. Naibu fa'ilihi, naib fa'ilnya, pengganti fa'ilnya adalah maf'ul yang pertama, objek. Di bahasa Indonesia ini objek, subjek, predikat, objek. Wa ma ba'dahu wal maf'ulus tsani, yang datang setelahnya adalah al maf'ulus tsani, yaitu lafadz baro'ah. Muniha, siapa yang diberikan? Orang tersebut man, siapa nih wong, siapa saja diberikan apa? Al baro'ata minan nifaq, maf'ul kedua, objek yang kedua. Ini grammarnya seperti itu, tata bahasa Arabnya. Wal maqalatur rabi'atu, maqalah yang keempat, an Sayyidina Utsman radhiyallahu an, Sayyidina Utsman ibn Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams. Abdi Syams sak dulur kali Muttalib, Muttalib sak dulur kali Hashim, Hashim datuke Kanjeng Nabi. Jadi Hashim, Muttalib, Abdu Syams. Nanti sama-sama Quraisy, sama-sama Quraisy, dari kabilah Quraisy. Berkumpulnya dengan Rasulullah di Muttalib itu, Muttalib saudaranya Abdi Syams, Hashim afwan, Hashim saudaranya Abdi Syams. Abdi Syams punya anak Umayyah. Akhirnya nanti keturunannya dijuluki Bani Umayyah. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin, raja-rajae Bani Umayyah, dinasti Umayyah. Itu karena keturunan Umayyah. Umayyah anake Abdus Syams. Abdus Syams saudaranya siapa? Hashim bin Abdi Manaf. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ini Sayyidina Utsman bin Affan, kalau tidak salah bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams. Cuma yang tergolong alul bait, keluarganya Rasulullah hanya Banu Hashim dan Bani Muttalib. Banu Abdus Syams tidak masuk. Yang tidak boleh menerima zakat Bani Hashim dan Bani Muttalib. Banu Abdus Syams tidak masuk. Sayyidina Utsman bin Affan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW sudah tahu nanti itu Sayyidina Utsman bin Affan akan didemo, akan direbut kekuasaannya. Rasulullah SAW pernah menyatakan, Allahu yuqammisuka qamisan. Gusti Allah telah memberikan kepadamu pakaian, gamis. Maksudnya gamis di sini khilafah. Maksudnya gamis di sini khilafah. Fala takhla'hu, ojo dicopot. Fala takhla'hu. Kalau nanti banyak arbabun nifaq, orang-orang munafik ngerebut, ojo dicopot. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan ketika beliau masuk ingin menemui Rasulullah, man bil bab, sapa nang lawang? Utsman bin Affan. Idzan lahu bid-dukhul, beri dia izin untuk masuk, wa basyirhu bil jannah, berikan dia kabar gembira dengan masuk surga, ala balwan tusibu, tapi ono cobaan yang akan menimpanya. Apa jawabnya Sayyidina Utsman? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda, ketika orang-orang merebut
mendemonya sampai meninggal Sayyidina Utsman bin Affan dalam keadaan puasa dan dalam keadaan membaca Al-Quran dan umurnya kira-kira 80 tahun. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Khattab 60 bonjol, 63, 62. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan 80. Makanya Syekhul Islam, Mbah Syekh paling tua umurnya. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang disebutkan sangat tampan beliau, disebutkan oleh Al-Hafidz As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa ketika melihat Sayyidina Utsman dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat tampan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala alamatul arifin samaniyatu asya, tondo-tondone al-arifin, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala iku ana pira 8 perkara, ana 8 perkara. Qalbuhu ay al-arifi, hatinya orang yang arif, yang ma'rifat kepada Allah, ma'al khaufi war raja, selalu dalam rasa takut kepada Allah dan rasa berharap kepada Allah. Dan para ulama-ulama itu minal arifina billah. Ulama-ulama yang terkenalnya syariat asli ini minal arifina billah, ulama mazhab itu. Sayyidina Imam Abu Hanifah itu murid-muridnya termasuk yang disebutkan oleh Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ini kitab tasawuf sampai dijuluki Kitabul Qaum, Kitabul Qaum. Kalau ada kata-kata qaum itu jadinya ahli tasawuf sufiyah. Kitabul Qaum, Masjid Ba'alawi itu ditarim julukannya Masjidul Qaum. Masjidul Qaum, yani masjid para ahli tasawuf, masjidnya tokoh-tokoh sufi. Kalau disebutkan Kitabul Qaum misalnya Ihya Ulumuddin, Kitabul Qaum berarti kitab rujukan ilmu tasawuf jadi pegangan sufiyah, ulama-ulama sufi. Kitab Risalah Qushairiyah itu memuat beberapa cerita orang-orang sufi, orang-orang yang wali, muridnya Imam Abu Hanifah. Ada di antara muridnya Abu Hanifah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Qad ahsannal adat. Fa kaifal amal? Muridku namanya Bilal kalau tidak salah. Kita ini sudah perangkatnya sudah cukup. Amalan ini ya apa? Perangkat ilmu kita sudah cukup. Amalan kita bagaimana wahai muridku? Itu perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bahkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah minal arifina billah. Muridnya Imam Abul Hasan Asy'ari namanya sama Abul Hasan. Cuma lakopnya gelarnya Al-Bahili. Imam Abul Hasan Al-Bahili duwe murid telu iki, pionir-pionir Ahli Sunnah wal Jamaah kabeh. Imam siapa? Astagfirullahaladzim. Ibn Furak, Al-Imam Ibn Furak, Al-Imam Al-Qadi siapa? Al-Imam Ibn Furak ada 3. Ishaq Al-Isfirayini, Al-Imam Ishaq Al-Isfirayini, Al-Imam Ibn Furak sama Al-Imam Al-Qadi Abi Bakar Al-Baqillani. Tiga-tiganya pionir Ahli Sunnah wal Jamaah di zamannya. Jadi murid dari muridnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ceritanya muridnya Imam Abul Hasan Asy'ari namanya Imam Abul Hasan Al-Bahili. Pengawasan nggak satir. Nggak satir. Murid-muridnya komplain. Ya Maulana, guruku, apa disebutkan? Apakah kita ini nisa? Apa kita ini perempuan? Kok sampai dikai tabir barang ini? Kita ini kan laki-laki. Apa perlunya dikasih tabir? Apa kata Imam Abul Hasan Bahili? Iya, tapi sampai ini nyang pasar terus. Sampai ini wong sing melaku-melaku dan setiap hari pandangan ini sampean kepada ahlud dunia. Aku gak wani melihat orang-orang yang selalu memandang ahlud dunia. Lo bayangkan. Gak gelem-gelok orang yang gelok dunia. Berarti gak tahu gelok dunia. Makanya gak kayak tabir. Karena saya tidak mau. Saya takut kena pengaruhi sampean. Sampean ini bendino ketemu ahli dunia. Sampean bendino ketemu ahli dunia. Mungkin ketok kabeh, mungkin ketok kabeh. Cuma alasannya seperti itu beliau. Mungkin maksudnya kelihatan semuanya mungkin ditutup. Ya tidak mau. Kalau bukan sufi bagaimana? Kalau bukan minal arifina billah bagaimana? Terkenalnya ulama aqidah, ulama tauhid. Ulama tauhid.
Juga ulama-ulama yang lain disebutkan Khadir alaihissalam, ya Allah Khadir. Dan kalau sudah ketemu Nabi Khidir, biasanya insya Allah ahli sunnah wal jamaah. Sejak tekani Nabi Khidir gak mungkin kalau bukan ahli sunnah. Gak mungkin kalau bukan ahli sunnah. Sekarang banyak ada sekte yang mengingkari keramat. Asli yang memang gak ada keramat plus ulama-ulama ini. Mereka sendiri mengingkari keramat. Mereka sendiri mengingkari keramat. Kita baca biografi ulama-ulama gak ada keramat plus. Memang mengingkari keramat. Memang mengingkari keramat. Nabi Allah Khadir alaihissalam bertemu dengan salah satu ulama yang menangi Imam Ahmad bin Hanbal kalau tidak salah, Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung bertanya, ya apa kedudukan ini Imam Ahmad, Imam Syafi'i? Imam Syafi'i minal autad kalau nggak salah, minal autad termasuk wali watat, wali paku bumi nggak salah seperti itu. Kalau Ahmad bin Hanbal minas siddiqin termasuk siddiq. Jawabannya Nabi Allah Khadir alaihissalam. Ini para ulama-ulama yang zahirnya ulama syariat itu juga minal arifina billah. Tidak mungkin mereka bukan minal arifina billah karena mereka menginginkan dari ilmunya ini akhirat, semata-mata akhirat menginginkan dari ilmunya ini. Makanya sampai-sampai ada yang menyebutkan ya apa pahala yang didapatkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu. Al-Hafidh Ibnu Asakir itu ngarang satu kitab pembelaan tentang madhab Asy'ari yang sekarang banyak dikritik-kritik orang di luar ahli sunnah wal jamaah. Itu beliau menyebutkan beberapa ulama-ulama yang terkenal di seantero dunia ini madhabnya Asy'ari. Katanya Imam As-Subki, ayahnya Taqiyuddin As-Subki ngomong sama anaknya, berdialog sama anaknya Tajuddin As-Subki yang menulis Tabaqat Asy-Syafi'iyah, menyebutkan apa? Yani Tajuddin As-Subki berdialog, bertanya kepada ayahnya, ya apa ini Imam Ibnu Asakir yang disebutkan kok sedikit? Asli ini kisah bacik ulama-ulama dari kalangan Asy'ari. Cuma mungkin tidak disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Asakir dalam satu kitabnya. Kalau mau dimuatkan semuanya, banyak daftar-daftar ulama ahli sunnah wal jamaah. Sampai-sampai saking mahalnya ini Imam Abul Hasan Asy'ari, rebutan kabeh. Ya apa rebutan kabeh? Orang-orang madhab Asy-Syafi'i menyatakan Imam Abul Hasan Asy'ari ku Syafi'i madhabe. Sampai ditulis oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Berarti beliau termasuk madhab Syafi'i. Seorang ulama dari madhab Maliki menyatakan, enggak, madhab Maliki direbut sampai kabeh merebut. Imam Abul Hasan Asy'ari, itu madhab Maliki ditulis dalam kitab-kitab daftar ulama-ulama madhab Maliki. Yang madhab Hanafi, Syekh Muhammad Zaid Al-Kausari yang dari Turki, ulama terkenal dari Turki, menyebutkan ini Hanafi. Abul Hasan Asy'ari Hanafi. Yang madhab Hambali yang ngono iki Hambali rebutan kabeh. Rebutan kabeh kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari alaihi rahmatullah. Bagaimana pahalanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Setiap yang ahli sunnah wal jamaah pasti bermadhab. Tapi kebalikannya tidak. Tidak semua yang bermadhab ahli sunnah wal jamaah. Ono sing bermadhab tapi akidahnya bukan ahli sunnah wal jamaah. Ono. Ada namanya Abul Husain Al-Basri. Madhabi Syafi'i tapi akidahnya Mu'tazilah. Ono sing ngono. Ada yang akidahnya Hambali tapi akidahnya musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk, naudzubillah min dzalik. Ada yang madhabnya ini tapi akidahnya lain. Tapi kalau sudah ahlu sunnah wal jamaah pasti bermadhab antara madhab 4 ini, atau zaman biyen disebut Imam Ghazali 5. Madhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mazhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa Syafi'i wa Malikun wa Nu'man wa Ahmad bin Hanbalin wa Sufyan. 5. Itu menurut Imam Syafi'i yang kuat zaman biyen iki 5. Meskipun sekarang mazhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri gak ono meneh. Jadi kali 4 tok sing kuat yang valid. Wa Syafi'i wa Malikun wa Nu'man. Nu'man itu Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Sabit. Wa Ahmad bin Hanbalin wa Sufyan Ats-Tsauri wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Dan selainnya 5 itu dari para imam-imam ahli sunnah wal jamaah
Dan ikhtilaf perbedaan para ulama niku rahmat. Disebutkan di sini al-arifina billah, hatinya orang yang ma'rifat kepada Allah, ma'al khaufi war raja, selalu bersama rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Wa aslul khauf ma'rifatul qalb bi jalalillahi ta'ala wa qahrih. Asalnya rasa takut yang muncul dalam hati seseorang mukmin adalah mengetahui hati seseorang itu akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dan menundukkannya Allah kepada hambanya. Qahhar. Yang sampean baca di Istighatsah, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Dzal Batli Syadid, khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa 'alal muslimin. Qahhar. Wa ghinahu ghinal qalb. Cukupi hati, artinya merasa cukup, anjami'i khalqih, dari perlu kepada hamba. Yang sampean baca selalu setelah doa waqiah. Setelah doa waqiah kita meminta aghnina amman siwak. Aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kita bifadlika, dengan fadl yang kau berikan dari orang lain, supaya kita tidak jagana uang. Aghnina bifadlika amman siwak, termasuk doa yang sampean baca setelah Jumat. Allahumma aghnina bihalalik an haramik, wa bi ta'atik an ma'siyatik, wa bifadlika amman siwak. Wa ghinahu, cukupnya hati, an jami'i khalqi, dari semua makhluknya Allah. Wa syadidi iqabih, dan takut akan pedihnya siksaan Allah, liman asahu, terhadap orang yang bermaksiat kepadanya. Fanasha'a, maka muncul, berkembang, min hadhil ma'rifati, dari pengetahuan ini, pemahaman ini. Nah, ini pemahaman ini, halatun, suatu keadaan. Apa sih muncul? Halatun, suatu keadaan. Halatu wajalin, keadaan wajal, kekhawatiran, kekhawatiran. Tusamma al-khauf, yang namanya keadaan tersebut, kondisi tersebut dinamakan khauf. Rasa khawatir itu dinamakan khauf kepada Allah. Wa samaratuhu, buahnya apa? Faedahnya apa? Al-maqsudatu, yang dituju, minhu, dari rasa khauf ini, tarkul ma'asi, ninggalno maksiat. Kalau sudah ada rasa khauf, akhirnya akan mendorongnya untuk menjauhi kemaksiatan. Ini khauf. Wa aslur raja, sifat mengharap akan pahala dari Allah, akan surga Allah. Ma'rifatul qalb sa'ata rahmatillah, mengertinya hati seseorang akan luasnya rahmatnya Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu meluas ke semua hal, segala sesuatu. Rahmati sabaqat ghadabi, rahmat Allah mengalahkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa disebutkan di Imam Busiri tadi? La'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Mugi-mugi ketika rahmat Allah turunnya tergantung maksiat. Tidak sesuai dengan maksiat, gak pas ya apa, gak penuh, gak sesuai. La'alla rahmatullah hina yaqsimu, ketika dibagi rahmat itu, ta'ti ala hasabil isyani, muduni rahmat ini sesuai maksiat yang kita lakukan, jadi kehapus kabeh. Ta'ti ala hasabil isyani fil qisami, pembagian ini pas. Pembagian ini pas. Logikai misalnya ono bagi-bagian riyo-riyo ku THR ku ya. Bagian THR ku tergantung perlunya pegawainya itu. Pegawainya perlu nih ini, THR ini. Kan enak. Pegawai akeh utang ini. Bos ngerti, kayak ini. Sesuai dengan keperluannya. Begitu juga rahmat Allah SWT yang diminta tadi. Mungkin rahmat turun sesuai dengan banyaknya maksiat kita, supaya lebur maksiat. Supaya lebur maksiat. Mudah-mudahan duduknya kita di sini termasuk sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin namanya majelis ilmu
insyaallah termasuk istinzalur rahmah, tempat untuk kita meraih menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya udan itu disebutkan rahmat, termasuk udan. Hanya udan itu rahmat. Itu sama ar-raja wa samaratuhu al-maqsudatu. Kalau tadi khauf, mana tadi? Wa jamili wa'dih wa 'azimi fadlih, agungnya keutamaan dari Allah, karunia dari Allah. Wa jamili wa'dih, dan indahnya janji Allah. Sudah pernah kita sampaikan dulu, enten wa'id, enten wa'ad. Kalau wa'dun berarti itu baik, swarga, pahala, itu wa'dun, janji Allah. Kalau wa'id, neraka, siksa, itu wa'id, enten ya'i. Wa'dun, wa'id. Jamili wa'dih, indahnya janji Allah Subhanahu wa taala berupa surga Allah dan pahala yang disiapkan oleh Allah. Liman ata'a, bagi orang yang banyak berbuat taat, yang taat kepada Allah. Fayansha'u, maka tumbuh kembang min hadhil ma'rifah, dari pemahaman ini, pemahaman hati ini apa? Halatu farahin. Kalau tadi halatu wajalin, kondisi kekhawatiran. Kalau ini halatu farahin, keadaan senang. Keadaan senang. Kalau sumpah halatu farahin tusamma ar-raja'a, yang dinamakan keadaan ini dinamakan roja. Kalau tadi kekhawatiran dinamakan khauf. Wa aslura tusamma raja. Wa samaratu al-maqsudah, buah yang dituju dari perasaan roja tadi, harap kepada Allah. Minhu, dari roja apa? Al-musara'atu, itu adalah al-musara'atu, bersegera fil khairat, untuk mencapai kebaikan, untuk melakukan kebaikan, tidak ditunda-tunda. Namanya kalau Imam Hatta disebutkan taswif. Sawafa yusawifu taswifan, dari kata saufa. Saufa itu nanti akan, aku akan, saufa. Engko gak dilakon-lakokno. Saufa atub, aku kate tobat. Ulan ngarep aku kate tobat. Saufa. Kapan saufa terus? Makanya bahasa Arab taswif. Nunda-nunda terus. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Qutb, Syekh Abu Bakar bin Salim, wala turji fi'la salihati ila ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi wa tabla 'idhamuka fit turabi wa tabtali bi tan'imi ruhin aw hayatin bi hufrati. Ojo ditunda-tunda amalan salihah ila ghadi, meniyai. Ojo. La'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Mungkin saja ghadan meni ya'ti teko wa anta, sementara kamu nanti filah di liang lahat. Tidak ada lagi waktu untuk mengejar ketertinggalan, kecuali ketika kita masih diberikan oleh Allah hidup di dunia ini, kesempatan. Halatu farahin tusamma ar-raja' wa tamradul maqsuda min al-musara'a fil khairat. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, majtama'ar raja'u wal khawfu fi qalbi mu'minin illa a'tahu Allah azza wa jalla ar-raja' wa ammanahu minal khawf. Tidaklah berkumpul perasaan berharap dan rasa takut dalam hati seorang mukmin kecuali akan diberikan oleh Allah azza wa jalla apa? Ar-raja', rasa harap kepada Allah, wa ammanahu, diberikan rasa aman, rasa tenang, rasa tentrem, minal khauf, dari perasaan takut. Itulah yang disebutkan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Senang terus, hati ini sumringah, duduk wajah sumringah, hati ini sumringah, hati ini senang. Itu para solihin, para al-arifin kok nak sumpek ya, karena itu sudah banyak rojaknya, semuanya rojak kepada Allah. Semuanya berharap kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sumpah sama sekali. Kalau kita bukan golongan mereka, ya minimal niru-niru lah. Minimal niru-niru, kepingin seperti mereka. Ojo kakean sumpek urusan dunya. Ojo kakean sumpek urusan dunya, meskipun kita bukan seperti mereka. Niru-niru, mudah-mudahan gara-gara niru kok katut. Mudah-mudahan gara-gara niru katut. Niru nih apa? Ojo terlalu sumpek urusan dunia, jangan banyak mengeluh, jangan banyak sumpek urusan dunia. Kalau kita melakukan hal itu, misalnya istighfar, jenenge menungso pasti ngono. Menungso kadang
Gak sadar lah, emosi tabiat ngamuk-ngamuk. Ya, setelah itu kita sadar, banyak istighfar, jangan banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. A'tahullahu azza wa jalla wa ar-raja wa ammanahu minal khauf. Rawahu at-Tabarani. Walisanuhu, kalau tadi itu hatinya yang pertama. Walisanu, dan lidahnya al-arif, orang yang ma'rifat kepada Allah, ma'al hamdi wassana 'ala Allah taala, muji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan Imam Abul Abbas Al-Mursi, Abul Abbas Al-Mursi ketika sakit, salah satu muridnya menyatakan apa? Allah yu'afik ya Maulana, mugi-mugi diwai waras wahai guruku. Loh, sekarang yang aku rasakan ini afiah. Kata gurunya Imam Abul Abbas Al-Mursi, saya tak rasakno iki afiah, aku gak loro, sing gak rasakan iki afiah. Yang aku rasakan gak kurang, yang aku rasakan ini afiah. Wahai muridku, jangan kira aku ini sakit, yang aku rasakan ini afiah. Ini Imam Abul Abbas Al-Mursi, murid dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah. Wa ainahu ma'al haya'i wal buka. Kedua matanya, dua yang dilakukan. Yang pertama haya, malu. Yang kedua buka, menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna buka'a Daud wa buka'a ahlil ard ya'dilu buka'a Adam ma adalah." Sekiranya tangisan Nabi Allah Daud dan tangisan penduduk bumi ingin menyaingi, menyamai tangisannya Nabi Allah Adam, tidak akan bisa menyamainya. Sekali lagi, ini bukan karena kemaksiatan yang sama yang dilakukan oleh manusia biasa. Sudah pernah kita sampaikan setahun yang lalu ketika baca kitab Syama'il. Meskipun dalam Al-Quran kata-katanya aso Adamu, itu bukan maksiat seperti makhluk. Sudah pernah kita sampaikan. Itu kelasnya para nabi. Ada kitab khusus ditulis Imam Abul Hasanain Ibn Aqil Al-Idrisi Al-Hasani, judulnya I'lamul Muslimin bi'ismatin Nabiyyin. Pemberitahuan kepada kaum muslimin bahwasanya semua para nabi niku maksum. Semua dalil akan kemaksuman Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, itu juga dalil untuk kemaksuman semua para nabi-nabi terdahulu. Jadi kalau ceritanya nabi itu maksiat, loh bagaimana ceritanya disebutkan Nabi Allah Adam itu bukan maksiat seperti manusia yang lain, itu kelas para nabi. Mungkin penyebutannya dalam Al-Quran aso, tapi artinya bukan seperti maksiat para makhluk yang lain. Nangisnya Nabi Allah Daud tidak sama dengan nangisnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Ada yang menyebutkan di antara sebab diterimanya taubatnya Nabi Allah Adam adalah tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam kitab Mafahim Yajibu an tusahhah oleh Abu Yamaliki rahimahullah. Tawassul dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terimanya taubatnya Nabi Allah Adam alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Wa iradatuhu, keinginan, kehendak orang yang ma'rifat kepada Allah, ma'atarki warridha, ay ma'atarki iradati nafsih wa ma'arridha li iradatihi ta'ala. Kehendaknya orang yang ma'rifat kepada Allah kan duwe kehendaknya pangeran. Keinginannya kan duwe keinginannya pangeran. Lalu sebutkan yo. Sebutkan apa? Ma'atarki iradati nafsih. Dia tidak punya keinginan. Keinginannya diserahkan kepada Allah. Ini ma'rifat. Pokoknya gak gampang-gampang kayak titel al-arif billah itu. Gak gampang-gampang kayak titel al-arif billah. Ma'rifat itu gak gampang-gampang. Kadang-kadang kesaktian dikira ma'rifat. Sakti saja. Kesaktian itu saja bukan ma'rifat. Lu iso ngomong ambil orang ini nang jero kuburan. Masih iso ngomong ambil jero kuburan. Iso ngene, iku dulu ma'rifat. Itu kesaktian toh, supranatural toh. Ma'rifat ya ini loh ma'rifat ini loh. Kalau dia sudah tidak punya kehendak lagi, sudah kehendaknya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru al-arif billah. Ini baru seorang wali. Ma'arridha li iradatihi ta'ala, ridha akan keinginan Allah, kehendaknya Allah. Ridha akan kehendak Allah. Nah. Wa iradatuhu, keinginan, kehendak orang yang ma'rifat kepada Allah, ma'atarki iradati nafsih wa ma'arridha li iradatihi ta'ala. Ridha akan keinginan Allah, kehendaknya Allah. Ridha akan kehendak Allah. Ridha akan kehendak Allah. Ridha akan kehendak Allah. Ridha akan kehendak Allah.
li iradati ta'ala li nafsil arif, kepada diri seorang yang arif tadi, yang ma'rifat tadi. Fal arif muradun la muridun. Nah, gitu sampai sini. Fal arif, mongko orang yang arif yang ma'rifat iku muradun, diinginkan, dikehendaki, la muridun, bukan yang berkehendak. Nah, makanya biasanya dalam apa namanya? Dalam orang belajar suluk kan seperti itu. Guru namanya murad, guru niku murad, murid namanya santri, namanya murid. Yang punya keinginan murid, yang diinginkan murad. Berarti orang yang ma'rifat kepada Allah itu murad, bukan murid. Ya, yang diinginkan, yang dikehendaki, tidak ada kehendak. Nah, tidak ada kehendak, ini semuanya diserahkan kepada Allah. Muridun la murad. Ya'ni bidzalika tarkud dunya talab ridha maula. Ya'ni bidzalika, maksudnya dari hal itu meninggalkan dan ridha apa? Tarkud dunya, meninggalkan dunia, tidak cinta dunia, wa talabu ridha maula, dan mencari keridhaan Allah tuannya. Maulah itu bisa diartikan tuan, bisa diartikan budak. Kalau di sini ya sudah pasti, kalau Allah tuan, maulah bisa diartikan tuan, bisa diartikan budak. Sebutkan dalam satu hadis, termasuk fadilahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, Allahumma wali man wala wa adi man ada. Barang siapa yang diriku adalah tuannya, kata Rasulullah, maka Sayyidina Ali adalah tuan. Allahumma wali man wala, yang memuliakan Sayyidina Ali, muliakanlah ya Allah. Yang memusuhi Sayyidina Ali, musuhilah ya Allah. Ini termasuk keutamaan fadail dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang menulis kitab khusus judulnya Fadail Imam Ali, kalau tidak salah Al-Imam An-Nasai. Al-Imam An-Nasai yang penulis kitab Sunan An-Nasai menulis fadilah-fadilah yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah, wallahu a'lam.